الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sebulan penuh kita telah dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita dengan baik dan istiqamah, sambil kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa kita dan rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di tengah kita memperoleh kemenangan dari upaya kita berjuang melawan hawa nafsu kita, mengendalikan lapar dan dahaga kita, kita bersama-sama hidup di zaman yang penuh dengan tantangan luar biasa. Minimal tantangan itu ada 3 yang kita hadapi sekarang. Yang pertama adalah kesepian. Di tengah komunikasi kita yang dimudahkan dengan jejaring teknologi yang luar biasa. Yang kedua, stres menghadapi beban hidup yang semakin berat. Dan yang ketiga, pudarnya nilai-nilai spiritualitas kita yang tergantikan oleh nilai-nilai materialisme dan konsumerisme. Tetapi kita percaya dan yakin atas kuasa Allah bila kita berpegang teguh terhadap tali Allah, agama kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, tantangan kita yang pertama yaitu kesepian. Ini disebabkan oleh lebih mudahnya kita berkomunikasi hari ini berbasis komunikasi teks, pesan teks, dan amat sangat jarang kita berkomunikasi secara langsung tatap muka. Suami dengan istri atau sebaliknya, orang tua dengan anak atau sebaliknya, karib kerabat, tetangga kanan kiri, rekan kerja. Rata-rata kita lebih maksimal menggunakan komunikasi berbasis teks, pesan teks itu. Sehingga komunikasi kita memang sedang tidak mendalam. Bahkan mungkin di komunitas-komunitas jamaah semua, hadirin yang hadir pada kesempatan ini, banyak grup-grup WA. Masjid punya grup WA.
RW punya grup WA, RT punya grup WA. Bahkan Dasa Wisma maupun PKK juga punya grup masing-masing. Seringkali ketua RW memberikan pengumuman bahwa warganya ada yang meninggal dunia. Yang ramai adalah di grup itu, tetapi yang takziah semakin berkurang. Pengumuman ada yang sakit saudara kita, yang ramai juga di grup itu mendoakan, tetapi jarang yang mereka mengunjungi yang sakit, menghibur, mendoakan. Anak dengan orang tua juga sama, orang tua dengan anak juga sama. Sehingga hubungan kita di keluarga begitu rapuh. Kita hidup di tengah-tengah banyak orang, tetapi kita kesepian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan buat kita yang tidak ringan. Dampak dominonya luar biasa. Tidak ada teman curhat buat anak-anak kita, bahkan orang tua sendiri. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak tahu mau mengkomunikasikan dengan siapa masalah yang dia punya. Suami juga begitu, istri juga begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu rapuhnya akhirnya keluarga-keluarga kita, masyarakat-masyarakat kita. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari maksimalkan kembali komunikasi tatap muka dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan handai taulan kita, dengan rekan kerja kita, sehingga hubungan kita tetap bisa mendalam tanpa kita meninggalkan kemajuan telekomunikasi yang sekarang betul-betul berkembang sangat dahsyat itu. Yang kedua, mari bersama-sama kita terus berupaya untuk saling membantu satu dengan yang lain. Bukankah juga Allah sampaikan, orang yang beriman, laki perempuan, sebagian terhadap sebagian mereka saling membantu. Juga Allah sampaikan bahwa perumpamaan orang yang berinfak seperti orang menanam satu bulir benih, dan satu bulir benih itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 bulir isi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak kesepian di tengah tantangan zaman ini. Yang kedua, stres akibat beban hidup kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tekanan, rasa cemas menghantui setiap kehidupan kita hari ini. Baik hal tersebut bersumber dari persoalan keluarga kita, bersumber dari kebutuhan ekonomi kita, bahkan mungkin juga dari rutinitas pekerjaan kita. Ibu-ibu yang membantu suaminya bekerja, pulang ke rumah masih segudang tugas rumah, sampai mereka lupa untuk berpikir tentang dirinya sendiri dan juga kesenangan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Stres luar biasa. Persaingan yang begitu ketat menuntut pekerjaan yang lebih cepat dan sempurna. Tentu ini juga bisa memicu stres kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu agama kita mengajarkan keseimbangan hidup. Di tengah tekanan yang luar biasa berat, Rasulullah SAW sampaikan, kalau hidup kalian berat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan duniawi kita, bekerja dari pagi hingga sore, bahkan juga malam hari,
Jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah akan mengatur keseimbangan hidup kita. Rasulullah juga sampaikan ada 3 hal yang tidak boleh untuk ditunda. Di antara 3 hal itu adalah ketika waktu sholat telah tiba, maka sholatlah. Itu cara mengatur keseimbangan hidup kita. Kawan-kawan yang muda, yang sekarang sudah mulai semakin banyak yang tidak percaya sama Tuhan, yang hanya percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Anda ingin hidup sukses, Anda ingin berhasil dalam kehidupan kita, tetapi jangan lupa beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atur keseimbangan hidup itu. Kalau tidak, maka tekanan-tekanan hidup yang semakin berat akan menjadikan kita mengalami gangguan stres yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agama kita juga mengajarkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cara agar menyeimbangkan kehidupan duniawi kita dan ukhrawi kita, jasmani kita, ruhani kita. Yang terakhir, tantangan kita adalah hilangnya nilai-nilai spiritualitas kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nilai-nilai materialisme, konsumerisme telah menggerus, memudarkan nilai-nilai spiritualitas kita. Begitu mudahnya kita melihat generasi kita yang sudah mulai meninggalkan sholatnya. Begitu banyak masyarakat muslim kita yang sudah enggan untuk melakukan sekedar kewajiban puasa 1 bulan saja. Pudar nilai-nilai spiritualitas itu, tergantikan oleh nilai-nilai materialitas atau materialisme dan juga konsumerisme itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fokuslah kita dalam hidup, bahwa dunia ini bukan selamanya buat kita. Ini tempat Allah menguji kita. Maka kuatkan spiritualitas kita agar kita tetap fokus di dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan sampai sebagaimana disindir oleh Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, memandang segala sesuatu hanya dari urusan duniawi semata. Rugi kita. Tidak panjang hidup kita di dunia, tetapi akan selama-lamanya kita hidup di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui Idul Fitri ini, mari bersama-sama kembali kepada fitrah kita. Satu, fitrah kita sebagai makhluk sosial yang harus membangun komunikasi dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, karena itu akan membahagiakan hidup kita. Fitrah kita adalah membantu siapa yang membutuhkan, karena kita juga suka dan senang bila kita dibantu, bila kita kesulitan. Hadirin, fitrah kita juga adalah fitrah ketuhanan. Maka jangan tutup nilai-nilai spiritualitas itu. Mudah-mudahan puasa Ramadan betul-betul bisa membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita akhiri khutbah ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.